Saya Benediktus Alvin Krisanadi dari kelas 12 MIPA nomor absen 2 akan mempresentasikan tentang radiasi elektromagnetik. Nah, materi yang akan kita bahas di radiasi elektromagnetik ialah ada 3. Yang pertama, manfaat radiasi elektromagnetik. Yang kedua, bahaya radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, penanggulangan dampak negatif elektromagnetik. Nah, yang pertama, manfaat dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik ini memiliki panjang gelombang terbesar serta frekuensi terkecil. Gelombang radio ini dipancarkan melalui antena dan diterima oleh antena pula. Nah, biasanya itu ada di radio televisi yang masih pakai itu antena. Nah, gitu-gitu contohnya ya. Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro, manfaat dari gelombang ini yang adalah sebagai pemanas makanan di microwave, menganalisis struktur atomik dan molekul, untuk komunikasi pada teknologi radar, pemandu pendaratan pesawat, serta pendeteksi keberadaan suatu objek. Nah, yang ketiga nih, ada sinar inframerah. Manfaat spektrum gelombang elektromagnetik jenis ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai terapi fisik, remote control, fotografi, pemetaan sumber daya alam, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Nah, berikutnya yang keempat ada cahaya tampak. Manfaat gelombang elektromagnetik yang satu ini biasanya digunakan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Selain itu, cahaya tampak juga bisa digunakan di bidang industri untuk mengelas, memotong lempengan baja, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, yang kelima ada sinar ultraviolet. Nah, manfaat sinar ultraviolet di kehidupan sehari-hari yaitu membantu proses fotosintesis. Ya, pasti tidak asing bagi anak-anak IPA atau asimilasi pada tumbuhan gitu kan, pasti kerap diajarkan di biologi. Nah, untuk membunuh kuman, penyakit, pembentukan vitamin D, menetraliskan ruangan, serta memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Kan biasanya di bank-bank itu banyak yang memasukkan. Nah, kalau dengan sinar ultraviolet kita bisa cek nih mana yang tanda tangan asli dari pena, mana yang dari dari cetakan komputer. Nah, yang keenam ada sinar X. Manfaat gelombang elektromagnetik ini bisa digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, menganalisis struktur bahan atau kristal, dan memeriksa barang-barang di bandara. Nah, itu yang bisa tembus-tembus gitu tuh. Nah, biasanya itu namanya sinar X. Nah, materi selanjutnya yaitu bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik sangatlah berbahaya dan itu sangat sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, seperti dari handphone, dari laptop, wifi, radiasi dari bluetooth, dan masih banyak lagi. Nah, dampak yang bisa kita dapatkan apabila kita terlalu sering dengan terkena radiasi gelombang elektromagnetik yaitu kurang konsentrasi, pusing, kelelahan, gangguan tidur, ya termasuk insomnia, mual-mual, sakit kepala, gangguan pada memori, depresi, mudah kesal, kulit terasa terbakar, gelisah dan cemas, dan yang paling parah ialah kita bisa kanker. Nah, penanggulangan dari dampak negatif gelombang elektromagnetik ialah cara paling efektif menanggulangi dampak negatif dari gelombang elektromagnetik ialah dengan cara kita mengurangi menggunakan barang-barang yang memiliki radiasi gelombang elektromagnetik. Dengan demikian kita bisa meminimalisirkan bahaya yang akan terjadi pada kita.
dan pada sesama. Nah, itu jadi kita harus jangan banyak-banyak menggunakan laptop gitu, jangan main laptop seharian, main HP seharian. Kita juga bisa keluar bermain di luar gitu, supaya kayak akibat-akibat yang tadi itu, dampak-dampak tadi itu tidak terjadi pada kita. Nah, sekian, terima kasih dari saya presentasinya. Semoga dapat membantu, dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan atau kesalahan ketikan, tolong dimaafkan. Terima kasih.